Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Trimaida dengan NIM 11036200001 dari Program Studi Manajemen Pendidikan kelas 2020B yang diampu oleh Bapak Dr. Mas Duki Ahmad SHMM selaku dosen mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu dari Program Studi Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Sebelumnya, di sini saya akan membahas mengenai penggunaan alat pengendalian kualitas stratifikasi untuk mengurangi produk cacat pada perusahaan industri aqua di PT Berlina Tbk. Yang pertama itu membahas mengenai alat pengendalian kualitas the traditional 7 quality control tools. Nah, maksud dari alat pengendalian kualitas the traditional 7 quality control tools ini adalah alat untuk memecahkan masalah yang timbul mengenai permasalahan kualitas. Diperlukan suatu alat bantu yang dapat dipergunakan secara tepat untuk mencari sumber akar masalah dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, diciptakan alat-alat bantu yang dapat dipergunakan secara mudah namun tepat untuk membantu pelaksanaan dalam melakukan langkah-langkah pemecahan suatu masalah. Nah, terdapat 3 tahapan dalam pengendalian kualitas. Yang pertama itu ada pengendalian terhadap bahan baku atau material produksi. Yang kedua itu pengendalian terhadap proses produksi yang sedang berjalan. Yang ketiga itu pengendalian terhadap produk jadi sebelum dilepas ke pasaran. Yang kedua ini membahas mengenai permasalahan masalah dalam stratifikasi. Menurut Ciptono tahun 2001, stratifikasi merupakan teknik pengelompokan data ke dalam kategori-kategori tertentu agar dapat menggabungkan permasalahan secara jelas sehingga kesimpulan-kesimpulan dapat lebih mudah diambil. Selanjutnya itu mengenai diagram stratifikasi, terdapat contoh bentuk diagram stratifikasi di bawah ini. Diagram stratifikasi merupakan suatu diagram yang menguraikan atau mengklasifikasikan persoalan menjadi kelompok atau golongan yang lebih kecil atau menjadi unsur-unsur persoalan yang mempunyai karakteristik yang sama. Kegunaan dan manfaat diagram stratifikasi antara lain yaitu melihat masalah dan mempersempit ruang lingkup masalah sehingga dapat ditinjau dari satu segi saja. Misalnya itu dari segi penyebab, waktu, lokasi, bahan baku, orang, dan lain sebagainya. Berikutnya itu mengetahui beberapa hal dalam stratifikasi suatu produk. Yang pertama itu ada jenis kerusakan. Suatu perubahan karakteristik fisik dan kimiawi suatu produk yang tidak diinginkan atau penyimpangan dari karakteristik normal. Yang kedua itu penyebab kerusakan, di mana suatu komponen yang tidak berfungsi karena terjadinya suatu alat atau produk yang terjadi problem sehingga harus ada dalam perbaikan. Yang ketiga itu produk. Suatu barang yang dapat diperjualbelikan, contohnya itu pada produk galon aqua. Yang keempat itu model, di mana representasi dari suatu bentuk yang disederhanakan dari kondisi produk. Yang kelima itu ada material atau bahan. Bahan baku yang diolah perusahaan industri, sebagai contoh itu pada produk galon aqua, dapat diperoleh dari pembelian lokal dan pengelolaan yang dilakukan secara sendiri. Yang keenam itu ada man atau operator yang mengerjakannya. Sumber daya dalam manajemen merupakan sumber daya manusia atau tenaga kerja. Yang ketujuh itu ada tanggal produksi, di mana tanggal atau bulan yang menunjukkan waktu barang tersebut mulai diproduksi. Yang kedelapan itu ada supplier, di mana pihak yang menjual atau memasok sumber daya berbentuk bahan mentah kepada pihak lain, baik perorangan maupun perusahaan, untuk kemudian diolah menjadi barang atau jasa tertentu. Yang kesembilan itu tim kerja atau kelompok kerja, dalam penerapan hasil kerja yang sangat dibatasi oleh pemimpin anggota, sementara dalam tim kerja penerapan hasil kerja sangat didukung oleh tim. Yang ke-10 itu ada lokasi, di mana sebagai tempat produksi pada suatu perusahaan sehingga lokasi digunakan untuk memproduksi atau menghasilkan produk, barang, atau jasa.
sini terdapat langkah-langkah dalam pembuatan stratifikasi. Langkah-langkah dalam pembuatan stratifikasi mempunyai 5 langkah berdasarkan ketentuan. Yang pertama itu ada menentukan tujuan dari pelaksanaan stratifikasi. Yang kedua, menentukan variabel atau kriteria yang akan dikelompokkan. Yang ketiga, membuat kelompok dan subkelompok jika diperlukan. Yang keempat, memasukkan faktor-faktor ke dalam kelompok ataupun subkelompok yang sesuai. Yang kelima itu agar data lebih mudah dilihat, data stratifikasi tersebut lebih baik dibuat ke dalam bentuk diagram Pareto atau diagram scatter. Berikut latar belakang tempat di suatu perusahaan industri yang saya akan gunakan dalam materi stratifikasi. Nah, terdapat di PT Berlina Tbk. PT Berlina Tbk merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Dwi Satria Utama Group, hadir sebagai perusahaan terbaik dalam industri kemasan plastik yang didirikan pada tahun 1969. Perusahaan yang beralamat di Pandaan, Jawa Timur. Nah, perusahaan PT Berlina Tbk ini menyediakan solusi lengkap untuk produk kemasan plastik dengan teknologi dan mesin yang termodern. Salah satunya pada produk galon aqua. Untuk memenuhi permintaan pemesanan yang secara terus-menerus dalam melakukan proses pembuatannya harus dilakukan dengan cepat namun sesuai dengan standar berkualitas yang diinginkan oleh konsumen. Dalam upaya melakukan peningkatan kualitas dan peningkatan pencapaian target produksi, manajemen PT Berlina Tbk ini setiap bulan meninjau ulang kembali hasil pencapaian target produksi, sehingga dalam penelitian yang akan digunakan dalam perusahaan industri ini di PT Berlina Tbk yaitu menggunakan metode di mana penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analisis, yaitu untuk metode yang memaparkan pemecahan masalah terhadap suatu masalah yang ada sekarang secara sistematis dan faktual berdasarkan data-data. Di sini terdapat gambar produk aqua. Nah, aqua merupakan air minum dalam kemasan atau AMDK yang diproduksi oleh Aqua Group. Produk aqua berasal dari sumber air pegunungan di Indonesia yang diklaim pemilihannya melalui penelitian lebih dari 1 tahun. Aqua juga berfokus pada upaya memelihara keberlanjutan sumber air dengan melindungi ekosistem dan menjaga kemurniannya, kandungan mineralnya. Produk aqua memiliki beberapa jenis kemasan yang terdiri itu dari gelas, botol, dan galon. Nah, di sini saya akan mengambil contoh pada produk galon aqua. Bahwa produk galon aqua mulai diproduksi oleh perusahaan industri sejak tahun 1989. Sehingga dalam memproduksi galon aqua terdapat keuntungan yaitu aman, ramah, dan lingkungan. Sumber air murni dan terlindungi dan terjaga mineralnya sampai ke tangan kita semua. Berikut contoh diagram stratifikasi produk galon aqua. Berdasarkan jenis data di atas, jumlah cacat pada produk galon aqua, maka dapat dilakukan pengklasifikasian data menjadi kelompok sejenis yang lebih kecil sehingga terlihat lebih jelas. Sebelumnya produk galon aqua ini terdapat 2.628 unit. Namun dalam stratifikasi pada produk galon aqua ini didasarkan pada 6 jenis cacat, di mana cacat paling tinggi dari data keseluruhan adalah jenis cacat bintik hitam, sekitar 222 unit, bottom melipat ada 114 unit, lengket ada 83 unit, gelembung ada 70 unit, gelendeng ada 64 unit, dan tebal tipis sekitar ada 34 unit. Sehingga tebal tipis mulut botol tidak fresh, bintik putih dan mulut tertutup. Dari jumlah total yang diperiksa sebanyak 2.628 unit, terdapat 2.041 unit yang berkualitas baik dan 587 unit yang dinyatakan cacat. Seandainya dari data di atas tidak dalam bentuk tabel, namun bentuk kalimat, kita akan lebih rumit dalam membacanya. Dan jika tidak diklasifikasikan setiap jenis, jumlah persentase dan akumulasinya kita juga akan rumit membacanya.
Maka dengan adanya stratifikasi ini akan jauh lebih penting dalam membaca dan memahaminya. Kita juga akan jadi mengetahui jenis apa dan produk apa saja yang cacat dan berapa jumlah yang cacatnya. Indonesia sebagai negara berkembang mengalami perkembangan bisnis yang cepat dan dinamis. Semua pembangunan pun makin pesat dilakukan, dan oleh karena itu bertambahnya kebutuhan setiap per kapita akan produk-produk yang berkualitas harus ditingkatkan. PT Berlina Tbk sebagai anak perusahaan dari Dwi Satria Utama Group hadir sebagai salah satu perusahaan terbesar dan terbaik yang bergerak di industri kemasan plastik. Didirikan di Pandaan, Jawa Timur pada tahun 1969. Dimulai dengan hanya satu buah mesin blow molding buatan Jerman bermerek Beko, kemudian berkembang menjadi salah satu pemain besar dalam industri kemasan plastik, closures, blown film, dan sikat gigi. Dengan fokus utama untuk melayani industri farmasi, makanan dan minuman, produk perawatan rumah, produk perawatan mulut dan gigi, serta industri lainnya. PT Berlina hadir sebagai salah satu perusahaan terbaik yang bergerak dalam industri kemasan plastik untuk memenuhi kebutuhan setiap individu. Pelanggan utama pun meliputi perusahaan multinasional dan perusahaan nasional. Visi kami adalah to be the pioneer and the leader in the plastic packaging and plastic components industry in Indonesia and in the region, di mana kami berusaha untuk menjadi pilihan utama dalam memberikan solusi untuk produk kemasan plastik. Misi kami adalah to grow profitably through operational excellence and solid customer engagement delivered by energized employees. Dengan mencapai tingkat pertumbuhan usaha yang menguntungkan melalui aktivitas operasional yang prima, disertai dengan relasi terhadap pelanggan yang kokoh, dan didukung oleh karyawan yang kreatif dan proaktif, kami berharap akan mencapai misi kami dengan sangat pasti. Salah satu kunci sukses PT Berlina bisa berkembang sampai sejauh ini adalah karena PT Berlina menerapkan nilai-nilai luhur perusahaan dalam seluruh aktivitas bisnisnya. Nilai-nilai itu terdiri dari I4C, integrity, bertindak jujur, etis, dan terhormat. Communication, berpikir positif, terbuka, antusias, berdiskusi, dan menjalin hubungan berdasarkan kepercayaan dan rasa hormat. Collaboration, bertindak penuh tanggung jawab, bekerja sama, dan peduli terhadap sesama.
Baik, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa stratifikasi berkaitan dengan pemisahan data ke dalam kategori-kategori agar data dapat menggambarkan suatu permasalahan secara jelas. Sehingga kesimpulan dapat lebih mudah diambil, jenis kerusakan yang terjadi pada proses produksi galon aqua di PT Berlina Tbk terdapat 6 jenis yang didominasi oleh jenis cacat bintik hitam. Pengendalian kualitas dengan salah satu metode Seventus ini dilakukan secara stratifikasi agar produksi produk galon aqua di PT Berlina Tbk dapat lebih efektif dan efisien sehingga dapat memuaskan pelanggan dengan kualitas yang sangat baik dan menambah keuntungan bagi suatu perusahaan. Itu saja yang dapat saya sampaikan dan paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak Dr. Mas Duki Ahmad SHMM dan teman-teman MP 2020B. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.